Al-Ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan Nawaqidul Iman dari Kitab Tauhid jilid 2. Sekarang kita masuk kepada Nawaqid yang ke-9, halaman 25. Nawaqid atau pembatal iman yang ke-9 ini adalah membantu orang-orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang muslim. Kita ulang, membantu orang-orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang-orang muslim. Jadi, kalau bukan untuk memusuhi umat muslim, boleh menolong mereka, boleh membantu mereka. Yang tidak boleh menolong, yang tidak boleh membantu ketika dia memusuhi umat muslim. Tapi ketika dia tidak memusuhi umat muslim, maka kita boleh membantu mereka. Sebagaimana dalam Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu, yang tidak mengusirmu dari kampungmu, karena Allah sangat suka terhadap orang yang bersikap adil. Ini menunjukkan kita tidak boleh menolong mereka, kita tidak boleh membantu mereka ketika mereka sedang memerangi kaum muslimin. Tapi ketika mereka tidak memerangi kaum muslimin, kita boleh membantu mereka, kita boleh menolong mereka. Punya tetangga kafir, rumahnya kebakaran, kita bantu. Bagaimana supaya api cepat padam? Rumahnya kemalingan, kita tolong menangkap maling. Karena itu bukan dalam rangka memerangi kaum muslimin. Dia perlu ke rumah sakit, kita punya mobil, keluarkan mobil kita, antarkan dia ke rumah sakit. Menolong nyawa manusia itu suatu keniscayaan. Yang dimaksud dalam poin yang ke-9 ini, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dalilnya ada di Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 51. Ayat ini sempat mencuat dan memanas 5-6 tahun yang lalu di Kepulauan Seribu, dan disebabkan melecehkan ayat ini, ya, Ahok terpaksa meringkuk di dalam penjara. Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya
ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpin, menjadi teman dekat, menjadi teman kepercayaan. Karena ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Maka kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka, tetap saja menjadikan mereka sebagai pemimpin, mungkin karena teman koalisi, mungkin karena serangan fajar, mungkin karena ada bansos, dan embel-embel lainnya, lalu tetap menjadikan Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang yang masih memilih mereka itu termasuk golongan mereka. Sadar ataupun tidak, mereka sudah termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Mana pelajaran kita? Pelajaran kita adalah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala dengan mereka, berwala menunjukkan loyalitas yang tinggi, menolong mereka, membantu mereka dalam hal mereka memusuhi kaum muslimin. Fa innahu minhum. Maka sadar atau tidak, dia telah termasuk golongan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah termasuk golongan mereka, golongan Yahudi, golongan Nasrani, otomatis iman kita jadi batal. Nah, ini yang dimaksud nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi di Tauhid jilid 1 kita sudah belajar al-wala wal bara. Al-wala, loyalitas yang tinggi, hanya boleh kita berikan kepada saudara seiman, saudara seakidah. Tapi dengan orang musyrik, dengan orang kafir, Yahudi, Nasrani, maka kita disuruh berbara dengan mereka, berlepas diri, memutuskan ya jalinan hati, sehingga kita tidak lagi mencintai mereka, kita tidak lagi menolong mereka dalam hal memusuhi kaum muslimin. Dalam hal memusuhi kaum muslimin, termasuk dalam acara-acara ritual mereka, seperti Natal, setiap 25 Desember mereka kembali berkumpul, mereka kembali menyatukan persepsi, rencana bagaimana ke depan mencari lebih banyak lagi domba-domba yang tersesat, yaitu kita ini. Kita kaum muslimin ini dianggap mereka domba-domba yang tersesat. Maka bagaimana supaya dikembalikan kembali kepada agama mereka? Itu visi dan misi mereka.
dan mereka telah berhasil di sebagian daerah memurtadkan, ya, seperti yang baru-baru ini di Cianjur. Betapa banyak korban di Cianjur, mereka murtad, meninggalkan agamanya, kemudian mengikut kepada misionaris. Nah, inilah yang terjadi. Jadi Natal itu bukan hanya sekadar hari ulang tahun Yesus Kristus, tapi lebih dari itu, Natal itu mereka kembali berkonsolidasi, mengevaluasi yang sudah mereka lakukan, dan ke depan bagaimana supaya lebih hebat lagi. Kalau demikian, kita tidak boleh melibatkan diri dalam Natal. Jangankan ikut Natal bersama, mengucapkan selamat Natal itu dilarang dalam agama kita. Karena sadar atau tidak, berarti kita telah menolong mereka, mensyiarkan agama mereka, mengagungkan keyakinan mereka, ya, keyakinan bahwa Allah punya anak, yaitu Yesus. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, termasuk membantu orang-orang kafir, membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin adalah ketika tidak mengindahkan himbauan Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk mereka. Ya. Perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, dengan Zionis Yahudi, mereka telah menghancurkan saudara kita di Palestina. Maka semua perusahaan yang berafiliasi dengan Israel, Majelis Ulama menghimbau kita supaya memboikot, beralih kepada produk-produk lain. Beralih kepada produk-produk lain. Kecuali kalau memang tidak ada produk lain selain dari itu, ya bagaimana lagi? Tapi kalau masih ada pilihan yang lain, maka beralihlah kepada produk yang lain. Tinggalkan produk yang berafiliasi dengan Zionis Yahudi tersebut. Nah, kalau kita belum memindahkan kebutuhan kita, masih belanja dengan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, sadar atau tidak, secara tidak langsung kita telah membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Butiran-butiran peluru yang ditembakkan kepada kaum muslimin di Gaza, di Palestina, itu adalah hasil keuntungan daripada perdagangan mereka. Ya, alhamdulillah, sebagian kaum muslimin yang punya kesadaran yang tinggi sudah beralih, sehingga produk-produk mereka mulai tidak laku, perusahaan-perusahaan mereka mulai goncang. Nah, ini yang kita inginkan, sehingga mereka tidak lagi membantu Israel, dan Israel tidak lagi kuat, menjadi lemah, dan Palestina akan bisa merdeka sesuai dengan cita-cita mereka. Itu contoh yang kedua. Contoh selanjutnya, dengan mengiklankan mereka, memuji mereka dengan mengatakan produk mereka baik, produk mereka lebih asli, produk mereka lebih segala-galanya, itu juga dalam hal membantu mereka. Itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, maka dalam rangka menghindarkan vonis Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang masih berwala dengan mereka,
masih menolong mereka, masih membantu mereka ya dalam berbagai hal, fa innahu minhum, maka sesungguhnya mereka itu bagian daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu bagian daripada mereka. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada orang dekat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga pula keluargamu dari api neraka. Termasuk juga yang kita sampaikan adalah supaya tidak berwala kepada orang-orang musyrik, supaya tidak menolong mereka, tidak membantu mereka dalam memusuhi kaum muslimin.